Sage mode atau dalam bahasa Jepangnya Senin mode merupakan sebuah kondisi di mana sang pengguna dapat menggunakan energi alam atau energi dari luar sebagai sesuatu yang baru di dalam dirinya dan digunakan ke dalam pertempuran. Umumnya para manusia mempunyai cakra di dalam dirinya dan dari situ ia bisa menggunakan ninjutsu, tapi biasanya akan memerlukan tenaga lebih dan cepat mengalami kelelahan. Tapi kalau mode Senin, ia tak perlu merasakan kelelahan karena ini merupakan energi dari luar yang tak akan ada habisnya, yang biasa disebut sebagai teknik Senjutsu. Sehingga pengguna Sage mode biasanya lebih kuat dalam hal ninjutsu, genjutsu maupun taijutsu, seperti yang ditujukan pada Rasengan Jiraiya yang menjadi besar karena kekuatan senjutsunya dan kekuatan fisik mereka yang bisa mengangkat batu yang berat sekalipun. Dan berikut 13 pengguna Sage mode atau Senin mode, baik dia itu manusia atau bukan, yang pasti mereka adalah pengguna energi alam. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Gamamaru. Gamamaru merupakan sesepuh dari petapa kodok atau leluhur kodok yang bisa berbicara. Ia adalah salah satu kodok yang sudah menghuni bumi sebelum Kaguya si alien datang. Tempat tinggal mereka adalah di Gunung Myoboku. Kekuatan Sage modenya pertama kali diperlihatkan saat ia mengajak Hagoromo ke tempat tinggalnya. Terlihat ia bisa mengangkat batu yang sangat berat dengan tubuhnya yang kecil. Ia berkata jika mereka bisa menguasai kekuatan alam, maka mereka juga bisa melakukannya. Pada era Naruto ternyata ia sudah sarjana, dan ia dikenal sebagai petapa kodok yang hebat atau Ogama Sennin. 2. Hagoromo Otsutsuki. Hagoromo merupakan anak dari Kaguya dan merupakan pencipta ninju, aliran cakra untuk saling mengerti. Setelah mengetahui kebenaran di balik ritual pohon suci, ia mengikuti Gamamaru di Gunung Myoboku. Dari sana ia berlatih untuk menguasai Sage mode dan menggunakan energi alam untuk melawan ibunya kelak. Setelah itu ia sudah menguasai Sage mode. Terlihat hanya dengan berdiam diri saja ia bisa mengeluarkan energi listrik dan menyerang targetnya. 3. Gamakichi. Gamakichi merupakan anak dari Gamabunta dan saudara dari Gamatatsu. Ia merupakan salah satu Kuchiyose favorit milik Naruto. Bisa dibilang Kuchiyose generasi baru dari Naruto. Setelah sebelumnya Minato bersama Gamabunta, walau kita tahu kalau Naruto dulunya pernah memanggil Gamabunta juga, namun lebih sering memanggil Gamakichi dikala ia sedang bertempur. Gamakichi juga menguasai Sage mode atau lebih tepatnya kemampuan Senjutsu yang tak lain adalah teknik untuk menggunakan energi alam. Pertama kali ia gunakan saat menyerang Obito dengan jutsu airnya yang digabungkan dengan Senjutsunya, sehingga air tersebut memiliki kekuatan dari energi alam. 4. Fukasaku. Fukasaku merupakan kodok yang hidup kurang lebih 800 tahun, yang juga dikenal sebagai Kashira atau Tuan Besar Kodok, yang saat ini merupakan pewaris yang akan menggantikan Gamamaru nanti. Ia juga merupakan guru dari Jiraiya dan Naruto dalam mengajari mereka kekuatan Sennin. Kekuatan Sennin milik Fukasaku pernah diperlihatkan saat ia mengangkat batu kodok yang sangat besar, dan saat ia membantu Jiraiya dalam menghadapi Pain. 5. Shima. Shima merupakan istri dari Fukasaku yang juga menjadi kandidat yang akan mewarisi tahta kodok yang hebat dari Gunung Myoboku. Shima dan Fukasaku dikenal sebagai dua kodok Sage hebat atau Nidai Senggama. Ia juga bisa menggunakan Senjutsu atau mode petapa saat ia membantu Jiraiya dengan nama jutsu Sempo-ryo Seino Jutsu, yaitu membuat Jiraiya bisa melakukan Sage mode. Lalu ada Sempo Kawazunaki yang membuatnya bisa mengeluarkan gelombang suara. Dan terakhir ada Sempo Goemon, yaitu sebuah jutsu gabungan antara Fukasaku dan Jiraiya. Perlu diketahui Sempo itu bahasa Jepang yang artinya Sage. Dalam bahasa Indonesia berarti petapa. 6. Jiraiya. Jiraiya merupakan salah satu dari legenda Sennin. Ia dikenal sebagai petapa kodok atau Gama Sennin, tapi lebih sering dipanggil sebagai Ero Sennin karena kelakuannya. Ia juga menguasai teknik Sennin mode ini dengan ajaran dari Fukasaku. Ia bisa menguasainya walau belum sempurna dan belum mengontrolnya dengan seimbang, sehingga wajah Jiraiya dan tangan kakinya berubah seperti kodok. Tapi walaupun begitu, dengan kekuatan tersebut ia bisa mengalahkan 3 Pain dengan jutsunya dan juga bantuan dari 2 kodok yang hebat.
7. Naruto Uzumaki. Naruto merupakan murid dari Jiraiya yang juga akan mewarisi kekuatan dari Jiraiya yaitu Sennin Mode. Di bawah bimbingan Fukasaku, ia juga menguasai teknik Sage Mode atau Sennin Mode. Namun ia lebih baik dari Jiraiya. Ia bisa mengontrolnya dengan baik. Berbeda dengan Jiraiya yang menggunakan 2 kodok untuk mengumpulkan energi alam agar masuk dalam Sennin Mode, Naruto menggunakan Munshin-nya untuk memasuki mode Sennin ini. Karena Naruto sendiri memiliki Kyuubi di dalam dirinya yang menolak kehadiran orang luar. Dengan teknik ini Naruto mampu mengalahkan Pain. Bahkan teknik seperti Kawazu Kumite sangat berpengaruh saat melawan Pain dengan mata Rinnegan mereka. Dan juga energi alam sangat berguna saat melawan Obito dan Madara yang hanya mempat terhadap kekuatan Senjutsu. 8. Hashirama Senju. Hashirama merupakan Hokage pertama yang dikenal sebagai Dewa Shinobi. Dengan kekuatannya yang besar, ia bisa menggunakan Senjutsu atau energi alam dan masuk dalam mode Sennin, yaitu saat ia melawan Madara Uchiha dengan nama teknik Senpo Mokuton Shinsu Senju. Ia memanggil sebuah patung raksasa yang memiliki 1000 tangan sebagai senjatanya, dan ia memiliki pola hitam di sekitar wajahnya, yang menandakan ia menggunakan Senjutsu atau masuk dalam Sennin Mode. Kekuatan lainnya juga pernah ia gunakan saat ia menyegel Jubi di Perang Besar Shinobi keempat dengan nama teknik Senpo Myojinmon. 9. Jugo. Jugo merupakan salah satu bawahan dari Orochimaru yang pada akhirnya ia mengikuti Sasuke Uchiha, yang memiliki keunikan dari klannya, yaitu bisa menguasai Senjutsu atau menyatu dengan alam, yang membuat tubuhnya berubah bentuk baik dari tangan maupun seluruh tubuhnya, yang membuatnya memiliki kemampuan 2 kali lipat dari manusia normal. Bahkan tak jarang ia tak bisa mengendalikan perubahannya karena tak bisa mengendalikan energi alam. 10. Hakuja Sennin. Hakuja Sennin atau Sage Ular Putih merupakan tetua yang menghuni Gua Ryuchi. Jabatannya sama seperti Petapa Katak, yaitu Gamamaru. Namun dia berjenis kelamin perempuan atau betina, yang juga disebut sebagai nenek oleh penghuni gua lainnya. Tanpa perlu pembuktian lagi, sudah jelas Hakuja Sennin yang tak diketahui namanya ini juga menguasai Sennin Mode atau Senjutsu, karena Kabuto mengatakannya sendiri bahwa ia belajar Senjutsu langsung dari petapa ular tersebut. Dan semakin dipertegas ketika kedatangan Boruto bahwa orang yang datang ke sini hanya ingin kekuatan dan dialah orang yang mengajari hal tersebut. Ia mempunyai kemampuan genjutsu sehingga orang lain melihatnya seperti manusia, sama seperti ular lainnya. Namun aslinya Hakuja Sennin berbentuk ular putih yang sangat besar. Mungkin kemampuan yang lainnya adalah ia bisa mendengar semua suara yang ada di dalam Gua Ryuchi. 11. Kabuto Yakushi. Kabuto merupakan bawahan kepercayaan dari Orochimaru. Dalam hidupnya ia tak mengenal siapa dirinya, karena sebenarnya ia hanyalah anak yatim yang tak mengenal dirinya sendiri. Sehingga ketika Orochimaru mati dibunuh Sasuke saat itu, ya saya tahu Orochimaru masih hidup. Oke lanjut, setelah Sasuke berhasil membunuhnya saat itu, Kabuto kehilangan arah hingga ia menambahkan bagian-bagian Orochimaru ke dalam dirinya dan membuatnya bertambah kuat. Bahkan ia mengaku kalau ia menemukan Gua Ryuchi dan mendapatkan kekuatan Sennin dari Hakuja Sennin. Ia sendiri mengatakan bahwa ia bukan lagi ular, namun naga, karena ia memiliki kemampuan yang sangat besar dalam sage ularnya. Salah satunya memiliki kemampuan sensorik yang sangat tajam seperti ular saat menghindari serangan Sasuke. Bahkan sampai akhir Kabuto masih hidup di panti asuhan yang baru dan masih tetap berada di transformasi sage naganya karena memang ia sudah menyatu dengan alam itu sendiri. 12. Mitsuki. Mitsuki merupakan anak dari Orochimaru atau lebih tepatnya manusia ciptaan dari sebagian diri Orochimaru, sehingga ia memiliki karakteristik seperti Orochimaru. Saat pengujiannya oleh Orochimaru dan Locke, ia mampu membangkitkan wujud Senninnya. Dia terlihat memiliki perubahan bentuk yang sangat jelas, yaitu berwarna hijau dan juga memiliki ular pada bagian tubuhnya. Dan tentu saja tanduk pada wajahnya. Kekuatannya pun sangat luar biasa. Dengan kecepatannya ia bisa mencuri gulungan tersebut dan kekuatannya dapat menembus penghalang kuat sekalipun. 13. Minato Namikaze. Minato merupakan seorang Hokage keempat dari desa Konoha sekaligus ayah dari Naruto. Ia dikenal sebagai manusia tercepat dengan julukan Kiroi Senko atau kilat kuning, dan dengan kejeniusannya ia berhasil menjadi Hokage termuda pada zamannya dan berhasil memukul mundur pasukan Iwagakure saat itu.
Selain Jutsu Rasengan, ia juga bisa menguasai Sage Mode atau kekuatan Senjutsu. Diperlihatkan saat ia menghadapi Madara yang sudah berubah menjadi Rikudo Sennin. Dilihat dari matanya, sepertinya itu merupakan Sage Mode Kodok yang sama seperti milik Naruto dan juga Jiraiya. Mungkin saja di zaman dahulu Minato pernah ke Gunung Myoboku namun tak pernah diceritakan sampai saat ini. Ini juga bisa menjelaskan kalau Minato bisa memanggil Gamabunta saat melawan Obito. Oke, mungkin itu saja 13 pengguna Sage Mode atau Sennin Mode. Sebagai catatan, karakter seperti Obito dan Madara tak kami masukkan karena pada dasarnya memang mereka tak menggunakan energi luar atau Senjutsu dalam kekuatannya. Mereka disebut sebagai Rikudo Sennin itu karena mereka berhasil menyerap Jubi atau ekor 10 yang memiliki kekuatan alam yang sangat besar dan memiliki Senjutsu layaknya Rikudo Sennin. Tapi pada dasarnya kekuatan mereka itu sudah tergabung dalam diri mereka dan bukan lagi kekuatan dari luar. Mungkin akan kami masukkan dalam list yang lain. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang punya pendapat lain, silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.